datang. Kapan kiamat akan datang? In kuntum shodiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Ma yaquluna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Ma yaquluna illa sayhatan wahidatan. Mereka tidak menunggu waktu yang lama, hanya dengan satu tiupan saja ta'khudhuhum, orang-orang pada meninggal dunia bercabut nyawanya, wa hum yakhisimun, sementara mereka sedang bertengkar. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un, maka mereka tidak mampu memberikan wasiat kepada keluarganya dan tidak mampu kembali ke keluarganya. Surat Yasin ayat ke-48 ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu walladzina kafaru lilladzina amanu anut'imullahu insyaallah ta'ala. Di ayat yang ke-48 di situ dijelaskan ketika dikatakan kepada orang-orang kafir, berilah nafkah, berilah sebagian dari harta yang Allah rizkikan kepadamu, berikan kepada fakir miskin. Kemudian orang-orang kafir itu berkata, qala alladziina kafaru alladziina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu, apakah saya harus memberikan sebagian rezeki yang kami dapatkan kepada orang-orang fakir, sementara Allah sendiri menakdirkan mereka dijadikan fakir. Jadi kalau saya membantu orang fakir itu sama seperti menentang takdir Allah, kata dia, orang-orang kafir. Makanya ayat ini ditutup dengan in antum illa fi dhalalin mubin, sungguh kau ada pada kesesatan yang nyata. Nah, karena orang-orang kafir menolak untuk berbagi, menolak untuk berbagi kepada yang membutuhkan, qala al-mu'minun lil kufar, orang-orang mukmin kemudian berkata kepada orang-orang kafir, "Hei, kamu ini tidak mau beriman kepada Allah, kamu ini tidak mau berbagi kepada fakir miskin. Lalu bagaimana nanti kamu di akhirat nanti? Bagaimana kalau hari kiamat itu datang?" Kemudian dijawab oleh orang-orang kafir, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Orang-orang kafir berkata, terus kapan datangnya kiamat? Kapan coba datangnya? Janji-janji yang kamu sampaikan itu mana buktinya? Kalau kamu benar, mestinya itu akan datang. Jadi mereka tidak mau berbagi, tidak mau beriman, itu karena mereka tidak percaya kepada hari akhir. Makanya rukun iman itu kan ada 6 ya. Tetapi seringkali di hadis man amana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang disebutkan cuma 2 itu. Karena yang berpengaruh pada akhlak, yang berpengaruh pada amaliyah ibadah kita itu adalah keimanan kepada hari akhir. Ya. Kalau kita meyakini adanya hari akhir, maka tentu kita akan menyiapkan perbekalan yang nanti akan kita bawa di hari akhir. Ya, hari akhir kadang juga disebut sebagai hari kiamat. Ada yang mengatakan hari kiamat dan hari akhir itu sama. Tapi ada juga yang mengatakan kalau hari akhir itu hari hancurnya alam semesta. Ya. Hari di mana semua ciptaan Allah itu binasa. Sementara hari kiamat itu kan artinya berdiri. Ya. Jadi hari kiamat itu hari di mana manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Hari akhir, hari kehancuran alam semesta karena akhir, ya. Sementara hari kiamat adalah
Tapi ada juga yang menyamakan di hari akhir dan hari kiamat itu sama saja. Iya. Wa yaquluna mata hadzal wa'd. Jadi orang-orang kafir ini mengejek umat Islam. Mana buktinya? Kapan hari akhir itu datang? Kapan kiamat itu datang? Kalau kamu memang benar. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yaquluna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahsibun. Mereka tidak menunggu waktu yang lama kecuali dengan satu teriakan saja, satu tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. Di dalam sebuah hadis pernah dijelaskan, ada orang yang nanya, apa sih gaulnya malaikat Israfil sekarang? Ya, karena kiamat masih lama. Apa tugasnya? Jadi nyantai dulu gitu ya. Ya, ada dalam sebuah hadis di sini dijelaskan. Jadi malaikat Israfil itu sekarang, bahkan pada masa Nabi masih ada. Waktu Rasulullah SAW masih ada, masih hidup, malaikat Israfil itu sedang memegang sangkakala, sudah siap. Makanya kata Nabi, bagaimana saya tidak gemetar, tidak takut, karena malaikat Israfil sudah siap. Iya, sudah siap, tinggal ditiup, selesailah kita. Memang ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan tiupan tiupan malaikat Israfil itu ada 3. Tiupan yang pertama adalah tiupan peringatan. Tiupan yang kedua tiupan hari kiamat. Tiupan yang ketiga adalah tiupan dibangkitkan dari kubur. Tapi ada juga ulama yang mengatakan cuma 2. Yang pertama adalah tiupan hari kiamat, kehancuran alam semesta, sementara tiupan yang kedua untuk dibangkitkan dari kubur. Kita masih hidup di sini, berarti malaikat belum tiup, ya. Yang jelasnya belum. Kapan datangnya wallah. Karena ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, dijawab oleh Nabi, bal mas'ulu ya'lam minas sa'il. Yang ditanya itu tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya malaikat pun tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Hanya tanda-tanda hari kiamat itu dijelaskan. Konon di hadis ada 10 tanda hari kiamat. Kalau 10 tanda itu sudah dilewati, berarti kiamat datang. Kalau di sini yang pertama adalah Tuhan, ada kabut. Hanya nggak tahu kabutnya akan seperti apa. Tentu bukan kabut bakar-bakar sampah, enggak kan? Beda. Sempat ramai itu waktu ada kabut yang pekat sekali kan? Dulu pernah ramai. Apakah ini Tuhan atau apa? Kalau nggak salah bulan puasa 2 tahun yang lalu itu sempat ramai. Akan ada Tuhan katanya. Wallahu a'lam itu atau bukan. Kemudian yang kedua Dajjal. Dajjal itu macam-macam. Ada yang mengatakan Dajjal itu sifat, ada yang mengatakan Dajjal itu makhluk wujud. Wallahu a'lam, ulama berbeda pendapat. Kalau Dajjal itu wujud, konon ya ini menurut ulama. Dulu ada sahabat Nabi yang punya penyakit kelamin. Dia berobat kemana saja nggak sembuh-sembuh. Kemudian dia nanya sama Nabi, ada obatnya kalau kamu menikah. Tapi kalau kamu menikah anaknya Dajjal. Kemudian dia menikah, punya anak. Waktu masih kecil itu mau dilempar sama sahabat Umar. Tapi kata Nabi, jangankan
batu sekecil itu, ya, meskipun dia masih kecil itu mampu untuk menahannya. Ya, sekarang, wallahu a'lam, dia lagi dipenjarakan. Ya, wallahu a'lam di mana. Pokoknya ada Ad-Dukhan, ada Dajjal, kemudian ada Dabbah, binatang melata. Kata sahabat Ibnu Abbas, binatang ini kakinya 4, melata, wajahnya seperti manusia, kulit atau bulunya itu semua warna yang ada pada binatang ada pada dia. Mohon maaf di mana? Iya. Karena secara bahasa sebenarnya dabbah itu artinya ya melata. Manusia juga disebut sebagai dabbah. Di Quran kan ada wa min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Setiap dabbah, setiap makhluk yang bergerak, Allah akan ngasih rizkinya. Ya. Kalau kita bergerak, Allah akan ngasih rizki. Itu disebut sebagai, dalam Al-Quran disebut sebagai dabbah. Berarti tentu ya, dabbah yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan dabbah yang dimaksud pada hadis ini berbeda. Kemudian terbitnya matahari dari arah barat, ya. Sementara ini baru tenggelamnya di arah barat. Untuk terbitnya wallahu a'lam kapan datangnya itu ya. Selanjutnya 1, 2, 3, 4. Kemudian wa nuzul Isa ibni Maryam, ya, turunnya Nabi Isa bin Maryam, 5. Kemudian wa Ya'juj wa Ma'juj, ada Ya'juj Ma'juj, ya. Berapa tuh? 6. Selanjutnya wasalah satu khusufin, ada 3 gerhana. Gerhana di arah barat, gerhana di arah timur, dan gerhana di Jazirah Arab. Itu baru 7. Kemudian wa akhiru dzalika, yang terakhir, yang ke-8 adalah takhruju minal yamani, ada api keluar dari negeri Yaman. Api wallahu a'lam apinya apa, apakah api peperangan atau api apa, kita nggak tahu. Ya. Cuma anehnya di dalam hadis ini yang disebutkan 8, sementara Nabi menyebutkannya itu 10. Hanya yang dijelaskan secara terperinci, ya. Dari 10 itu Nabi menyebutkannya hanya 8 yang disebutkan oleh Rasul. Kecuali kalau 3 gerhana itu dipisah-pisah, gerhana di barat, gerhana di timur, gerhana di Jazirah Arab, berarti 10. Kalau disebutkan dipisah-pisah. Tapi kalau itu dianggap 1, berarti baru 8 yang disebutkan oleh Nabi, sementara yang 2 itu masih belum. Ya. Itu di dalam hadis tentang tanda-tanda kiamat kubro, kiamat besar. Ya, ada yang memaknai kalimat-kalimat tadi dalam hadis itu makna penafsirannya berbeda. Ya. Ada yang memaknai Dajjal itu makhluk yang berwujud, ada juga hanya sifatnya. Jadi ada yang mengatakan Dajjal sudah ada sekarang, ada yang mengatakan dulu. Itu macam-macam. Kisah tentang Ya'juj Ma'juj itu berbeda-beda. Kalau kami baca dari kitab tapi itulah Habibul Ilallah, Ya'juj Ma'juj itu konon pemakan manusia, bentuknya macam-macam. Kalau telinga kanan bisa menjadi alas tidur, telinga kirinya bisa menjadi selimut, entah macam-macam. Tapi itu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, hadis dari Hudzaifah bin Asad Al-Ghifari. Ya, jadi kembali ke tadi wayaqulu nama hadzal wa'du, kemudian tadi ma yaquluna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahbisun. Ya, kalau melihat dari ayat ini, terjadinya hari kiamat,
terjadinya tiupan sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil itu ketika orang-orang sedang bertengkar, ya, berselisih, selisih tentang dunia. Tetapi gambaran di sini itu yang berselisih bukan orang Islam, yang berselisih adalah sama-sama orang kafir. Ya, kalau dicerita di ayat ini, hanya wallahu a'lam itu kapan terjadinya. Kemudian fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlin yarji'un. Makanya hati-hati kalau ada orang muslim lagi bertengkar, takut mendadak malaikat Israfil ini kan. Ya, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlin yarji'un. Saking cepatnya hari kiamat datang, saking cepatnya kematian, enggak seperti kalau kita pernah lihat film apa 2012 kan, yang ada kiamat itu kan proses lama sekali, dari mulai daerah mana yang hancur kemudian kemana. Kalau di sini ceritakan wala yastati'una tawsiyah, karena cepatnya hari kiamat tiba, kita berwasiat sama anak kita itu tidak sempat. Bahkan di beberapa kitab hadis, kitab tafsir, sampai ada orang yang ambil makanan mau dimasukkan ke mulut, belum sampai mulut itu sudah mati dulu. Saking apa? Cepatnya itu. Jadi nggak sampai prosesnya naik pesawat dulu, ini dulu menghindar ke sana, enggak seperti itu. Kalau yang digambarkan itu seperti apa yang digambarkan sama film 2012 itu macam bencana alam, seperti itu. Wala ila ahlin yarji'un. Bahkan orang yang sedang pergi ke pasar itu nggak sempat balik ke rumah sama keluarganya karena kiamatnya sudah tiba terlebih dahulu. Dia sudah mati terlebih dahulu. Jadi itu cepatnya datangnya apa? Hari kiamat. Macam-macam di kalau kita lihat di media itu orang gambarnya trompetnya malaikat Israfil katanya sudah siap mengelilingi bumi katanya, atau apa gitu ya. Mau percaya silahkan, enggak juga enggak apa-apa, karena itu bukan bagian daripada keimanan. Yang penting kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, iman kepada kita. Adapun secara tafsir derajat bentuknya macam mana, malaikat bentuknya seperti apa, itu bukan bagian daripada yang harus kita iman. Percaya disenangkan, tidak juga. Hanya ulama ada yang mengatakan hari kiamat itu terjadi hari Jumat pada waktu subuh. Jumatnya kapan? Malam. Ada ulama yang mengatakan Jumatnya itu bulan Rabiul Awal. Ya, ada yang seperti itu. Bulan Rabiul Awal tanggalnya Ramadan. Jadi hati-hati saja. Hanya insya Allah kalau melihat, kalau semua yang diprediksi oleh Rasulullah SAW tentang 10 tanda tadi, umur masih belum jelas, ya, kemudian Dajjal juga belum, ya, kalau ini lewat ya itu semuanya sudah belum, insya Allah masih lama, insya Allah lama dalam artian kita hidupnya, ya. Tapi kalau lama waktu dibandingkan dengan akhirat, karena figurannya saja iqtaraba, dekat, iqtaraba as-sa'ah, ya, sangat dekat sekali. Bahkan di situ menggunakan fi'il madhi, sangat dekat sekali hari kiamat. Ayat Quran itu turun pada waktu Rasulullah SAW masih ada. Waktu itu saja sudah dikatakan kiamat sudah dekat, apalagi sekarang sudah bertambah dekat lagi. Ya, cukup dulu untuk siang hari ini. Nanti
di ayat ke-51-nya. Berikutnya saya mohon maaf. Thanks sudah nonton video AR Lentera. Jangan lupa dukung kami dengan klik subscribe and share.